pada bulan yang dirahmati oleh Allah dan juga dihormati oleh Allah SWT karena keagungan bulan ini, yaitu bulan apa Bu? Bulan Rajab, yang mana yang disebut ini adalah syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain masuk ke dalam bulan ini dengan banyak istighfar, kita pun harus memperbaiki keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki keimanan yang berkaitan dengan bisa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempuh jalan yang bisa mungkin perkara itu makin dekat sama Allah. Meningkatin iman, kemudian banyak zikir, banyak tadarus baca Al-Quran, banyak sedekah, banyak berbuat baik. Mungkin di bulan ini yang sekiranya perkara itu makin dekat, makin itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan itu di bulan ini ya. Jadi sebetulnya di bulan ini tidak ditentukan dengan satu ibadah ya, tidak ditentukan satu ibadah, akan tapi harus meramaikan banyak ibadah. Jadi saya di sini kemarin kita bahas Rajab ya, bulan Rajab. Sekarang bahas iman. Kita membahas tentang apa? Iman. Iman itu apa Bu? Iman itu amalan qalbu, amalan di dalam hati kita, di dalam hati kita dalam bentuk kepercayaan. Iman itu adalah amal qalbi atau amal hati ya, amal hati. Jadi kayak kita percaya sama orang, percaya sama istri, percaya sama suaminya, yaitu suami percaya sama istrinya, saling percaya. Tapi ini harus lebih di atas itu, iman kepada Allah. Jadi percayakan diri kita pada Allah, yang ngurus diri kita itu adalah Allah. Jadi jangan sampai ada keimanan kita yang lebih besar mengalahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Itu yang disebut syirik. Ibu, syirik itu dari amalan hati dalam bentuk yaitu percaya. Percaya yang berlebihan itu mengakibatkan yaitu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh, gitu ya. Kita saking percayanya sama dunia sampai lupa sama akhir. Kita saking percayanya sama makhluk sampai percaya kepada Khalik atau yang nyiptain kita. Kita percaya sama manusia sampai kita lupa sama Allah. Ya, kita percaya sama janji-janji jaminan manusia sehingga kita percaya sama manusia, sehingga kita gak percaya sama janji-janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai urusan makhluk mengalahkan urusan kepercayaan kepada Allah. Dalam hati kita harus tetap tertanam, selain kita amalan kita sholat, baca Quran dan sebagainya, tetap kita jaga kepercayaan sama Allah. Allah yang ngurus jasmani rohani kita itu pun percaya Ibu. Dari terkadang suka copot kepercayaan kalau kita lagi sakit. Itu apa benar ini Allah sayang begini caranya? Nah, copot kepercayaan lagi sakit padahal diuji. Nah, maka kepercayaan ini amalan Ibu sebenarnya, tapi kagak kelihatan adanya di dalam hati. Kalau kata Allah diuji, dites masih percaya baik sama Allah, nah amalan itu yang diangkat oleh Allah sebagai amalan iman, kepercayaan di hadapan Allah, dinyatakan oleh Allah wahai malaikat bahwa si fulan imannya malah bertambah, dan dinyatakan bahwa si fulan benar-benar orang beriman. Pas diuji sama Allah digejlek, maka dia keluar dari keimanannya. Jadi gak percaya kepada. Nah ini kan ujian sebutnya. Antara Allah ingin melihat apakah benar dia itu percaya sama Allah apa tidaknya. Apakah benar dia nyandar sama Allah apa tidaknya. Allah suka nguji. Jadi gak cukup dengan amalan sholat baca Quran, terakhir Ibu diuji keimanan.
Lihat para nabi, Nabi Ayub berapa yaitu ketika beliau sakit berapa tahun, ibu katanya tahun 18 tahun Nabi Ayub sampai pada bolong ini. Artinya Nabi Ayub, wahai kata Allah, wahai Ayub, tidak cukup engkau sujud, tidak cukup engkau yaitu baca kitab, tapi ada kalanya orang soleh diuji ketakwaannya, keimanannya pada Allah Subhanahu. Berarti ibadah juga gak cukup dengan ruku dan sujud. Di antaranya finishing, ada yang diuji sabarnya, ada yang diuji imannya, kuat apa enggak dia. Jadi ibu ibadah itu bukan urusan dunia, urusan akhir. Jadi kalau nanyain ibadah bakal kaya, saya enggak. Kalau dengan ibadah enggak kaya kalau ibadah mah. Jadi ibadah itu selamat kita di dunia, di akhir. Gak ada ibu orang beribadah yang digebukin. Gak ada orang ibadah yang gak selamat. Semua orang beribadah selamat. Orang yang nyuri aja bahasa lari ke masjid kadang-kadang selamat. Karena masuknya ke tempat ibadah. Yakin ibadah mah bukan nyari kekayaan, tapi ibadah mah nyari keselamatan. Yakin udah lebah itu doang katanya. Ibadah itu ada keselamatan. Siapa yang ingin selamat di dunianya, selamat di akhirat, maka ibadah. Cuman keselamatan ibadah mencakup selamat dari harta, yang mungkin harta itu tadinya bakal ludes karena gak ibadah, itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan, kecukupan karena sebab ibadah. Mungkin tadinya harta itu bakal kehilangan, dapat penjagaan dari Allah. Begitu ibu penjelasannya. Jadi bukan dengan ibadah jelek orang bakal kaya, bukan begitu. Semua orang bakal tertarik dengan ibadah kalau begitu. Ya, jadi jangan termotivasi bahwa dengan ibadah ini orang bisa sugih. Tidak, sugih itu dengan usaha dan juga punya perusahaan. Ya Bu. Akan tetapi ada khususiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tinggi imannya, Allah yang jamin, gitu doang. Kalau kita tinggi imannya, Allah yang jamin. Ada doang, ada begitu doang. Di dalam yaitu suatu hadis dinyatakan bahwa lillahi rijalun idza tama sayyin kana biidznillah. Ada orang-orang yang di dalam lubuk hatinya penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di mana menginginkan suatu, Allah adakan dengan izin Allah. Seketika itu juga. Berarti itu mah yang dimaksud bukan kekayaan dari Allah, tapi jaminan Allah. Allah menjamin kalau dia lagi bingung, Allah adain jalan keluarnya. Kalau dia lagi apa kebutuhan, Allah cukupi. Itu mah jaminan. Kalau itu juga kalau imannya udah tinggi. Kalau ibadat iman kita suka lemah kegoda mah, kita punya banyak kepengen ya sama Allah, kagak jadi apa ibadat ijabah, mah nggak kelihatan ijabahnya. Gitu ya. Makanya kita jangan mikirin yaitu apa pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan ibadah. Cukup kita yakin ibadah ini adalah keselamatan di dunia, keselamatan di akhir, keselamatan di akhirat. Cukup kita yakin kalaupun kita jadi orang kaya karena ibadah, maka cukup kekayaan itu nanti di dalam surga. Maka itu yang harus kita istiqomah ibu. Yang kita tancepin keimanan kita kepada Allah bahwa ibadah ini adalah urusan keselamatan. Yakin selamat orang beribadah tambah baik hidupnya. Itu ya. Itu prinsip orang beribadah. Jangan ke yang lain-lain. Jadi nantinya pusing. Contoh, mana dengan ibadah saya makin begini? Karena dikaitkan dengan urusan dunia. Urusan dunia mau usaha, punya perusahaan dan sebagainya, itu urusan dunia. Ya, jadi kantoran yang bertakwa kepada Allah selamat, dia punya kantor, gitu ya. Kemudian dia
orang kaya kemudian takwa sama Allah, selamat dengan kekayaan itu. Artinya keselamatan doang. Agama ini, ibadah ini membawa keselamatan. Coba lihat orang-orang yang taat, baik dari orang kaya, baik dari orang miskin, tapi taat sama Allah, menggunakan agama ini sebagai bahan keselamatan. Lihat ibu-ibu hidupnya selamat karena apa? Memakai, ketika dia susah dipakai agamanya sebagai ilmu keselamatan, dipakai sabarnya, dipakai kalau jadi orang kaya, dipakai syukurnya, dipakai jadi selamat. Jadi agama ini buat apa ibu? Buat keselamatan. Di antara agama ini amalan yang paling utama adalah amal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terus kita melambung, kita tingkatin. Kita percaya, makin harinya kita meningkat kepercayaannya sama Allah. Itu amalanmu. Jangan sampai iman ini jadi anggap amalan. Jadi setiap kali kita merenungkan sesuatu terus nambah kepercayaan kita sama Allah, itu diganjar. Contoh, ibu melihat orang yang dikubur ketika meninggal, ya, pas lagi dikubur itu orang meninggal, terbesit dalam hati kita, ya Allah, barangkali saya nanti bakal seperti itu, ya. Nah, kita punya perasaan begitu itu diganjar ibu saat itu juga, karena itu salah satu yang ningkatin kata kita ngomong begitu dalam hati, artinya itu nggak diganjar. Ternyata yang disebut amalanmu semuanya diupahin. Iya, kalau kita melihat sesuatu bakal tambah dekat sama Allah, maka yang kita lihat itu adalah amalan. Kalau ngedengar sesuatu yang tambah dekat dengan ngedengar itu, maka yang kita dengar itu amalan. Kalau kita dengan perbuatan sesuatu tambah dekat sama Allah, yang kita perbuat itu amalan disebutnya. Jadi amal terdiri berapa, Bu? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita percayai, ya, yang kita perbuat itu masih amalan. Jangan sampai amalan itu yang kita bilang amalan itu kita hitungnya ingking atau gerak. Wah, orang lagi ngamalin sholat. Nah, orang lagi ngamalin sholat karena kelihatan itu. Tapi yang lainnya kagak diaku sebagai amalan. Contoh, nambah kepercayaan dalam hati karena sebab kita melihat orang yang dikubur. Gua besok mah jangan lalai gitu ya. Padahal cuma melihat sebabnya, tapi dalam hati meningkat keimanan. Nah, ibu amal melihat itu amal masih. Gitu ya. Karena mendengar sesuatu, ibu makin tambah dekat sama Allah, maka yang ibu dengar itu adalah amalan. Amal mendengarkan. Kemudian ketika ibu misalkan mendapati sesuatu pelajaran dalam hati dan bentuk kepercayaan bertambah sama Allah, takut bertambah sama Allah SWT, ikhlas gitu ya, itu amalan ibu. Khawatir kalau saya gak jelasin ini, ibu ibadah terus ibadah, tapi sampai datangnya ajal kagak ngeh bahwa itu amalan, nanti nyeselnya gini, kalau tahu gua dengan cuman mikir doang amalan, cuman dengan nambahin kepercayaan dalam hati aja amalan, pasti gua sibuk dengan itu. Jadi takutnya nantinya pas wafat itu kita nyesel. Kalau gua tahu melihat itu amalan yang dihitung sama Allah, merenang yang gua lihat itu perbanyak kebaik. Kalau gua tahu dulu yang gua dengar ini amalan gitu, maka gua berbanyak dulu, yaitu apa yang gua dengar makin dekat sama Allah, karena amalan itu juga. Jadi orang yang beriman gak terkungkung dengan satu amalan. Apapun yang sekiranya bisa dekat sama Allah ditempuh. Gitu ya, Bu. Ngaji ini ditempuh dalam rangka menyempurnakan keimanannya, giat, maka ini diganjar, diberi upah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk pahala.
Jadi gak kerasa orang beriman pahalanya bertambah karena yang kecil-kecil dari kebaikan itu dianggap besar, dianggap gede, dianggap berarti buat dia, buat nanti di akhir. Alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubihim. Nah, tandanya orang yang beriman dari mulai mana? Dari mulai mana ditandainya dia itu iman? Nah, dari ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, itu awalnya bisa dikatakan dia iman itu. Dia sergap ibu kalau mendengar ayat Allah karena yakin itu bakal nambah-nambah iman. Kalau misalkan kagak sergap, belum dikatakan itu imannya itu sebagai orang yang beriman, yaitu sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah. Belum. Karena apa? Karena gak ada sergap, gak ada yaitu ingin tahu, gak ada ingin yaitu ningkatin keiman. Kira-kira kalau saya tanya ingin ningkatin iman dari mana datangnya itu? Dari minat. Ya, kalau minat hilang maka nggak ada sama sekali di dalam diri kita bisa ditingkatin apa-apa. Coba dah. Nggak ada sama sekali di dalam diri kita bisa ditingkatin apa-apa kalau minat hilang. Ibu, minat hilang nggak ada yang bisa kita tingkatin apa-apa. Kalau minat kita kepada Allah manteng, maka kemungkinan itu yang bisa kita tingkatin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ditandakan dia iman adalah ketika mendengar ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, ini ada sentuhan ke dalam hati, berarti itu sampainya urusan iman ke dalam lubuk hati. Kalau ada getaran ke dalam hati, itu sampainya urusan iman ke dalam hati. Terkadang ada kan kita mendengar ceramah, ibu, dari awal itu ceramah sampai akhir itu gak ada menyentuh sama sekali, ada. Jadi keluar dari situ biasa aja. Tapi sewaktu-waktu juga pernah kita ketika mendengar ceramah, kenapa sampai pulang juga keingatan, dan itu getarannya masih kerasa. Mungkin itu yang disebut iman, wajilat qulubuhum, yang merubah dan juga merombak hati kita sendiri. Artinya dengan setelah masuknya nasihat itu, kita adanya perubahan di dalam diri kita, itu keimanan yang masuk.